Bismillahirrahmanirrahim. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inginkah Anda sekalian, istri dan anak Anda menjadi balangan neraka? Kalau ingin, silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu. Zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa, karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warathatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia, karena ilmu mirasul anbiya. Adapun harta miratu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun, menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala ilmu agama yang lain, karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat, pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila
Sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat, diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang menggembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang nuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran, walaqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal azim. Rasulullah, engkau udah diberi ilmu yang luar biasa. Papantangnya, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menoleh, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, watawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang bernama Qadirun. Bagaimana kita mengenalnya? Arti dari Qadirun, karena dia bahasa Arab, bahasa kitanya yang kuasa. Jadi kita punya Allah yang kuasa. Aduh, untungnya yang kuasa. Kalau jadi bupati, yang dikuasai oleh gubernur. Kalau jadi gubernur, yang dikuasai oleh menteri. Jadi menteri dikuasai oleh DPR dan MPR. Jadi MPR DPR dikuasai oleh mahasiswa. Kedaulatan di tangan rakyat. Baik jadi pegawai Allah, duduk di kursi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Duduk di kursi siapa? Kursi Allah. Istana siapa? Istana Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang mendemo di kita di sini. Kalau di DPR demonya tiap hari.
Betul enggak? Masya Allah.